pemerintah akan lebih tegas dengan meminta TNI dan Polri serta Satpol PP di berbagai daerah-daerah yang sudah terdampak, daerah-daerah yang sudah dihampiri oleh coronavirus ini, untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih dibawa ke penjara, dikurung dan sebagainya. Tetapi dari sudut pemerintah sendiri, yaitu tadi mengaktifkan TNI dan Polri untuk membubarkan pertemuan-pertemuan. Kita sudah mengumumkan TNI dan Polri akan membubarkan kerumunan-kerumunan, tidak mengadakan acara mudik bersama. Acara pulang bersama, pulang kampung dan sebagainya sedang akan dibicarakan agar tidak ada tahun ini, gitu. Krisis keuangan akibat corona bisa jauh lebih serius dari krisis keuangan tahun 98 maupun tahun 2008. Saran saya kepada Bapak Jokowi agar segera mengeluarkan Perpu. Salah satu usulan Hotman Paris adalah agar Bapak Jokowi segera mengeluarkan Perpu untuk sementara. Politisi Indonesia itu adalah politisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran yang butuh uang besar sekali dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni. Nah, umat Islam ini adalah salah satu potensi yang harus diawasi. Itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi maka itu akan mempercepat menjatuhkan pemerintah. Hanya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri 33 triliun. Reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar. Ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Persoalan sosial akhirnya Soeharto jatuh. Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Pengalaman beliau, pengalaman besar beliau ada di situ dalam kondisi yang panas. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Dia sudah menetapkan status darurat nasional. Menurut saya, Indonesia sudah harus menetapkan status darurat nasional dan mungkin lockdown. Ya mudah-mudahanlah Pak Jokowi ini bertahan sampai 2024. Walaupun Allah berkenan, bisa-bisa nggak tahan. Bisa-bisa jadi, ini didekam. Bisa jadi nggak akan bertahan. Allah Maha tahu. Akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang Menhan sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research.
Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kebijakan untuk mengatasi ini memang tidak tunggal dan pilihan apapun pasti ada yang tidak setuju. Dulu ada usul tentang lockdown, tetapi lockdown itu juga kan kalau kita berkaca di Milan, di Italia juga tidak efektif. Bahkan sehari orang meninggal bisa sampai 800 orang gitu. Itu sudah lockdown. Herd immunity itu artinya pemerintah membiarkan masyarakat mencari imunitasnya sendiri sampai akhirnya orang yang tidak kuat yang menjadi korban. Nah, kita tidak memilih dua itu. Kita memilih social distancing. Itu artinya apa? Artinya kita mengatur masyarakat dengan cara lebih manusiawi. Tidak terlalu keras-kerasan seperti lockdown, tapi tidak juga abai seperti di herd immunity itu. Okay. Nah, oleh sebab itu, itulah pilihan kita. Dan itu yang sekarang sedang menjadi sorotan. Kok banyak masyarakat yang tidak taat. Nah, rapat gugus tugas kemarin, gugus tugas ini diketuai oleh Pak Doni Mordano, itu Doni Mornado, itu memutuskan bahwa pemerintah akan lebih tegas dengan meminta TNI dan Polri serta Satpol PP di berbagai daerah-daerah yang sudah terdampak, daerah-daerah yang sudah dihampiri oleh coronavirus ini, untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas. Okay. Membubarkan acara-acara kerumunan orang. Gitu yang kemarin diputuskan oleh gugus tugas. Okay. Daerah-daerah itu berbeda cara menyikapinya gitu. Okay. Ada di daerah yang belum ada kasus, itu pemerintah daerahnya tenang-tenang aja seperti tidak tertarik. Ada yang kasusnya masih sedikit juga begitu. Tetapi yang agak panik kan di Jakarta, Surabaya. Nah, itu lebih responsif terhadap kebijakan pemerintah. Nah, kemarin diputuskan bahwa ini harus menjadi kepedulian bersama sehingga semua kepala daerah di tingkat provinsi itu dimasukkan menjadi anggota pengarah gugus tugas. Dan Mendagri sudah menginstruksikan agar pemerintah daerah di daerah manapun harus membubarkan atau melarang perkumpulan orang, kerumunan orang. Nah, itu sekarang sudah begitu. Sikap pemerintah pusat dibawa ke penjara, dikurung dan sebagainya. Kita di sini mengatakan penegakan hukum di bidang hukum administrasi, belum masuk ke hukum pidana. Okay. Hukum administrasi itu sifatnya tindakan pemerintah, yaitu untuk melaksanakan pemerintahan dia bisa mencabut izin, bisa menutup toko, bisa membubarkan kumpulan-kumpulan. Itu adalah bagian dari hukum administrasi negara. Okay. Baru akan menjadi hukum pidana jika tindakan seperti itu dilawan. Berarti ada orang melakukan penghalangan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Okay. Tetapi dari sudut pemerintah sendiri, yaitu tadi mengaktifkan TNI dan Polri untuk membubarkan pertemuan-pertemuan itu. Okay. Karena hukum yang kita pakai bukan undang-undang nomor berapa, peraturan pemerintah nomor berapa, tetapi hukum yang justru menjadi dasar dari semua adanya hukum dan konstitusi, yaitu salus populi suprema lex. Menyelamatkan rakyat itu adalah tindakan hukum yang paling tinggi. Okay. Bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi di negara manapun dan di dalam hukum manapun. Itulah sebabnya tadi kita memilih pendekatan yang lebih soft. Kita tidak memilih herd immunity, kita juga tidak memilih lockdown, tetapi memilih social distancing, di mana pendekatannya lebih menyesuaikan dengan situasi masyarakat, situasi sosial ekonomi masyarakat. Karena kalau pilihannya terlalu keras juga, kan agak susah. Misalnya kalau kita ditanya pakai misalnya lockdown, misalnya siapa yang akan melayani ngasih makan 7 juta orang setiap hari, misalnya itu kan harus dipikirkan juga. Bagaimana orang-orang pekerja harian yang mengeluh kalau kita tidak boleh bekerja, tidak boleh pergi, lalu siapa? Nah, itu semua kita perhatikan.
situasi-situasi seperti itu. Di sini mari kita kompak antara pemerintah dan masyarakat kompak. Pemerintah dikritik sekarang ya diem aja dulu lah, dikritik, tidak usah membantah. Semua kritik kita tampung gitu, tidak usah berbantah-bantahan. Kita akan bekerja sekarang situasinya. Bantah-bantahnya nanti aja kalau sudah badainya berlalu. Misalnya apa? Kemarin kekurangan peralatan, sekarang peralatan sudah didatangkan semua. Kemarin misalnya untuk alat perlindungan diri bagi tenaga-tenaga medis itu sangat tidak memadai. Tenaga medis banyak yang mengeluh, dokter dan sebagainya mengeluh, kami berjuang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain kan begitu. Nah sekarang peralatan-peralatan itu sudah mulai didatangkan. Bahkan pemerintah juga sudah menyediakan insentif dan santunan bagi tenaga-tenaga medis. Tadi sudah diumumkan oleh Presiden, dokter spesialis akan mendapat 15 juta, dokter umum dan dokter gigi 10 juta, perawat 7,5 juta, administrator yang bertugas mendata di lapangan itu akan mendapat 5 juta, sedangkan yang meninggal mendapat santunan 300 juta. Artinya kita juga berpacu dengan waktu untuk meningkatkan pelayanan, memberi penghargaan kepada petugas dan menyelamatkan masyarakat. Sekarang masker-masker sudah diimpor sambil diproduksi dari dalam negeri, kita beli semuanya. Kemudian alat-alat untuk rapid test dan sebagainya sudah kita datangkan. Rumah sakit sudah ditunjuk. Semua rumah sakit TNI Polri yang jumlahnya lebih dari 130 juga sudah instruksikan untuk menyiapkan diri menerima pasien-pasien itu. Artinya kita sudah mati-matian juga bahwa kurang sempurna. Mari kita bantu bersama-sama. Tapi sampai malam ini kebijakan pemerintah masih social distancing. Artinya sekarang istilahnya karena ada yang ngeritik juga tuh Rifana, istilah social distancing itu merusak harmoni. Ada yang menyatakan, mengusulkan namanya physical distancing, menjaga jarak tubuh gitu aja. Yang penting itu aja, menjaga jarak. Kalau Anda bicara dengan seseorang, jangan kurang dari 1 meter jaraknya gitu, karena itu yang dianggap cukup aman oleh ilmu kedokteran berjangkitnya virus itu. Kita sudah mengumumkan TNI dan Polri akan membubarkan kerumunan-kerumunan orang. Dan tadi Polri melalui Pak Iqbal tadi sudah jumpa pers mengatakan akan ditindak tegas siapapun gitu yang melanggar kebijakan pemerintah tentang social distancing. Jadi sama dengan lini masa. Tetapi bahwa ada pilihan di masyarakat juga pemerintah mencatat. Ada yang setuju social distancing, ada yang tidak suka pemenjaraan, pengurungan dan sebagainya, termasuk denda bagian dari hukum pidananya. Itu sudah ke hukum pidana. Itu nanti kita ini bicara hukum administrasi negaranya, hukum tata pemerintahannya, di mana pemerintah melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum itu artinya bisa melarang seseorang pergi ke suatu tempat karena berbahaya, bisa menutup usaha, bisa membubarkan gedung bioskop, bisa membubarkan halakoh-halakoh dan macam-macam gitu. Itu hukum administrasinya gitu. Hukum pidananya kita belum berpikir. Dalam situasi seperti ini kita belum sampai ke sana berpikirnya. Tapi bisa saja nanti dikeluarkan produk hukum yang akan mengatur tentang itu. Tutup kantor, kalau saya sih cuma lewat aja ke kantor sebentar, tanda tangan surat, balik lagi. Gitu. Pegawai-pegawai saya suruh pulang. Jangan ada kegiatan di kantor. Sejak minggu lalu saya sudah menutup kantor saya. Untuk pegawai-pegawai, kecuali yang intinya misalnya pejabat eselon 1, ya nengoklah ke kantor meskipun hanya sebentar. Juga membawai masalah-masalah perjalanan atau perhubungan itu. Kami sudah bersepakat kemarin dalam sebuah rapat, tetapi nanti akan disahkan lagi. Nanti akan ada semacam larangan atau anjuran keras untuk tidak mengadakan perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk tidak mengadakan acara mudik bersama. Acara pulang bersama, pulang kampung dan sebagainya sedang akan dibicarakan agar tidak ada tahun ini gitu. Tentu karena itu menyangkut soal budaya dan yang berkelindan dengan masalah keagamaan gitu. Kita harus berhati-hati, tetapi substansinya adalah itu. Akan menghindari, masyarakat agar menghindari kegiatan-kegiatan seperti itu dulu dalam situasi seperti ini. Jatuhnya pemerintahan di Indonesia itu selalu adalah kombinasi antara ekonomi dan
gejolak sosial dan dibungkus secara politik. Itu yang terjadi terus tuh. Jadi ekonomi, gejolak sosial dan dibungkus secara politik. Tidak pernah politik menjatuhkan ekonomi pemerintahan, selalu kombinasi. Begini, coba kita lihat sekarang APBN sudah defisit besar sekali, bayar utang besar sekali. Kemudian bulan April Mei itu adalah seluruh istilah saya seluruh keuangan formal itu tersedot untuk menyelesaikan laporan keuangannya, neracanya. Kemudian di saat ini sekarang, saya kasih contoh sekarang, panen tidak terjadi bulan April dan itu masyarakat tidak ada uang sama sekali, dan di sana semua puncak terjadinya kekurangan dompet rakyat, dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan, dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran, yang butuh uang besar sekali, dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni. Nah, kohesivitas sosial juga puncak-puncaknya terjadi di bulan itu. Kenapa? Mudah-mudahan pernyataan-pernyataan menteri yang selalu menginikan bahwa umat Islam ini adalah salah satu potensi yang harus diawasi itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi maka itu akan mempercepat terjadinya konvergensi persoalan politik, ekonomi dan sosial yang bisa menjatuhkan pemerintahan. Jadi bukan menjatuhkan, dia tidak bisa lagi mengendalikan ekonomi, sosial dan politik. Itu yang dan kita tahu politisi Indonesia itu adalah politisi yang sangat gampang berubah. Kita tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto yang sangat kuat. Karena asing juga tidak terlalu percaya apa yang diucapkan, karena beliau ini sering sekali berjanji A dan yang ternyata kejadian B. Jadi kita kasih contoh para kepala negara yang datang ke Indonesia kan selalu menjanjikan investasi ke Indonesia kan. Contoh aja lah, Arab Saudi dulu waktu ketemu pertama akan berjanji membangun kilang, tapi ternyata dibelokkan ke Rusia sehingga Raja Arab Saudi kecewa, sehingga apa yang dilakukan adalah malah membangun kilang di Malaysia. Jadi kepercayaan internasional kepada kepemimpinan kita udah rendah sekali. Saya pikir kasus corona terlihat sama sekali bahwa hampir seluruh pimpinan dunia tidak percaya pernyataan pemerintah. Jadi yang masalah sekarang adalah bukan lagi orang Indonesia yang tidak percaya kepada kepemimpinan presiden sekarang, tapi dunia juga sudah tidak percaya. Sebetulnya pandemik ini terjadi nyaris setiap 100 tahun. Tahun 1720 itu ada plague. Tahun 1800 ada kolera dari India, dan karena ada ledakan Gunung Tambora akhirnya meluas ke seluruh kawasan Asia. Tahun 1920 itu Spanish flu. Tahun 2020 corona. Jadi memang ajaib, setiap 100 tahun pengalaman kita Indonesia respons. Saya mohon maaf, awal-awalnya respon pemerintah relatif lambat dan terlambat. Mungkin karena sungkan sama Tiongkok, ya kan, karena itu terjadi di Wuhan, Tiongkok, banyak pejabat takut nyinggung Tiongkok, pada dasarnya sungkan. Padahal waktu yang 2,5 bulan itu sangat kritikal. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk monitoring, screening, dan testing, dan public education. Testingnya aja nggak punya atau kurang. Yang kedua, subsidi airline. Padahal negara-negara lain menutup, kita malah mau meningkatkan. Yang ketiga, masih aja ada yang mengizinkan pekerja Tiongkok dari pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Ya, saya rasa harus diingatkan oleh kolega lain aja, bukan oleh saya. Itu teman saya dan udah kaya lah, berhenti sebentar kayak buat kepentingan nasional.
Ya, koleganya juga mesti berani ingatkan. Kalau kita lihat negara lain yang dianggap paling sukses merespons terhadap corona ini adalah Korea Selatan. Dia tidak melakukan lockdown, tetapi kenapa Korea bisa cepat itu? Satu, mereka belajar dari pengalaman SARS. Waktu itu mereka dokumentasikan apa masalahnya, mana cara yang efektif, tidak efektif, dibikin bakal anjlok ke 4%. Karena mabok utang, ya salah urus. Current account dan lain-lain termasuk primary balance itu negatif. Tapi rupiahnya masih kuat karena didoping dengan pinjaman luar negeri yang mahal. Yang kedua ada gagal bayar yang jumlahnya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri, 33 triliun, reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Kita akan nambah anjlok hanya minus 1% lagi, jadi 3%. Tapi kalau saya lihat track record sampai hari ini, mohon maaf, penanganannya itu belum optimal, bisa-bisa efeknya terhadap ekonomi akan anjlok lagi. 2020 kita akan hanya tumbuh plus 2, bahkan mungkin 2%. Seperti diketahui rupiah udah anjlok ke 15.200, saham dari 6.000-an indeksnya udah drop ke 4.500. Ini waktunya stop dulu semua proyek-proyek besar. Waktu krisis 98 itu kita lakukan, kita hentikan dulu semua proyek-proyek yang nggak penting, yang besar, kita delay 1 tahun, kecuali proyek yang kecil, skala kecil. Kita hanya reallocate ke 3 sektor, kesehatan, ya untuk melawan pandemik ini, makanan, dan daya beli untuk yang miskin, itu aja. Fancy oleh Bank Indonesia itu kayak buang air ke laut. Nah, juga jangan anjurkan untuk beli back saham. Uang sahamnya masih bakal anjlok kok. BUMN. Nah, saya ingat waktu calon gubernur Bank Indonesia mau jadi calon gubernur datang ke rumah. Ya, karena sebelumnya kan pasti di fit and proper di DPR. Nasihat saya cuma sederhana, rupiah ini kan udah anjlok ke 15.200. Kalau dibiarkan akibat shock eksternal ini, faktor internal, rupiah bisa jeblok ke 16.000 dan sebagainya, dan seterusnya. Ini waktunya diubah jadi fixed exchange rate. Tetapkan aja di pegging $1 15.500 untuk waktu 1 tahun. Suan sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Dari 4.500 bisa anjlok ke 3.000 bahkan kurang. Hentikan perdagangan bursa saham sampai waktu yang ditentukan kalau udah stabil. Nah, poin saya dalam suasana kritikal ini kita harus berani mengambil jalan-jalan terobosan. Kalau diserahkan dalam suasana begini ke mekanisme pasar, ya lihat aja rupiah makin lama makin anjlok dan sebagainya, akhirnya kena karena barang-barang kan banyak import. Ada begitu banyak hal yang menarik dan mengejutkan pasca pelantikan Presiden Joko Widodo. Mulai dari kontroversi nama-nama menteri hingga sidang perdana Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan 7 poin perintah usai mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Jilid 2 beserta tugasnya, di mana perintah tersebut diucapkannya dengan intonasi yang cukup tegas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang tadi sudah saya umumkan. Untuk yang pertama, jangan korupsi, yang pertama. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saat pelaksanaan sidang perdana Kabinet Jilid 2, ada salah satu poin perintah Presiden yang kemudian kembali diucapkan oleh Jokowi,
yaitu tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sekali lagi, ini saya perlu saya ulang, bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Pernyataan tersebut mungkin terkesan normatif, namun jika dicermati lebih lagi, seperti ada maksud lain di balik pernyataan tersebut, yang secara tidak langsung ingin ditujukan kepada Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto agar bekerja mengikuti arahan Presiden dan bukan bekerja dengan konsep yang ia usung semasa masih menjadi calon Presiden dulu. Ini adalah peringatan yang tersirat. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi dapat menguji kemampuan seorang Prabowo yang mengaku lebih TNI dari banyak TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia yang sebelumnya Prabowo pernah mengatakan jika pertahanan Indonesia masih lemah. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI dari banyak TNI. Seperti diketahui, dalam debat Capres sesi 4 mengenai pertahanan, Prabowo sempat mengatakan jika pertahanan Indonesia lemah karena tidak adanya biaya. Menurutnya, untuk memperkuat pertahanan Indonesia yaitu dengan meningkatkan anggaran dan menghentikan kebocoran agar keuangan negara tidak mengalir ke luar negeri. Yang kuat akan berbuat sekehendaknya, yang lemah harus menderita. Karena itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Seiring masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan, beragam kekhawatiran pun timbul di masyarakat. Salah satunya kekhawatiran yang sempat mengemuka adalah perihal kemungkinan adanya matahari kembar terkait sosok Prabowo yang kini berada dalam gerbong pemerintahan. Selain itu, posisi menteri yang kini diemban oleh Prabowo memiliki hak khusus di antara menteri-menteri lainnya yang biasa disebut dengan istilah triumvirat. Di Indonesia sendiri, saat ini ada 3 jabatan menteri yang mendapat istilah triumvirat, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Terkait istilah triumvirat sendiri, sudah diatur dalam Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang secara bersama-sama oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan sampai terpilihnya kembali Presiden dan Wakil Presiden definitif. Adapun alasan Presiden Jokowi memilih Prabowo sebagai Menhan karena ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara, di mana proses tersebut sudah menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan. Ya, kita ini pengen membangun sebuah demokrasi gotong royong. Meskipun 2 yang berkompetisi, tetapi partainya banyak. Ini masih menuju kepada sebuah proses demokrasi dalam bernegara ke depan. Tapi saya melihat itu menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.